Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polres Badung meringkus 10 orang yang terseret kasus narkotika dan menyita ratusan gram narkoba. Kantor Imigrasi Kanwilkumham Bali selama sepekan akan melakukan razia terhadap warga negara asing di Bali. Kini terdapat sejumlah autogate baru untuk melayani wisatawan yang datang ke Bali di Bandara Ngurah Rai. Polres Badung meringkus 10 orang yang terseret kasus narkotika. Dari 10 orang, 1 orang adalah perempuan. Dari tangan 10 tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 138 gram, 25 butir pil ekstasi, dan ganja seberat 320 gram. 2 di antara para tersangka merupakan residivis, yakni Ari Wisnu dan Hendro Prasetyo. Mereka pernah ditangkap dalam kasus yang sama pada tahun 2018. 10 tersangka tersebut kami bisa menyita barang bukti. Yang pertama adalah sabu-sabu seberat 138,58 gram, ekstasi 25 butir, dan ganja seberat 322,2 gram. Ya. Dari ke-10 tersangka ada 2 yang merupakan residivis. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kantor Imigrasi Kanwilkumham Bali selama sepekan akan melakukan razia terhadap warga negara asing di Bali. Operasi Jagra Tara ini juga berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Kantor Imigrasi Kanwilkumham Bali menggelar apel pasukan di Pelabuhan Benoa Denpasar pada Rabu lalu. Kantor Imigrasi akan mengerahkan 125 orang petugas yang terdiri dari penyidik pegawai negeri sipil imigrasi, petugas patroli, hingga petugas pemeriksaan imigrasi di tempat. Operasi Jagra Tara bertujuan menertibkan orang asing terutama di sektor pariwisata dan investasi agar mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Khusus di Bali belakangan banyak warga negara asing yang melanggar izin tinggal bahkan terlibat kriminal. Mengawasi atau melakukan hal yang represif, bukan hanya itu, tetapi memberikan efek gentar supaya mereka tidak lagi berani untuk melakukan hal-hal yang melanggar. Kita memberikan kenyamanan. Indonesia itu salah satu hal yang perlu dibangun adalah sektor pariwisata. Tetapi juga kita selain memberikan rasa nyaman, juga harus tertib, mengikuti aturan, norma yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang berikutnya tentu di sini dalam hal kita menjaga orang masuk ke Indonesia, memastikan mereka itu berkualitas, good quality travelers. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian telah memerintahkan kantor imigrasi di seluruh Indonesia untuk mengawasi warga negara asing, namun dengan memperhatikan kondisi keamanan dan risiko. Jika petugas menemukan dugaan pelanggaran, mereka bisa langsung menindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.
Direktorat Siber Polda Bali saat ini gencar melakukan patroli siber selama masa kampanye Pilkada serentak. Patroli siber bertujuan menciptakan situasi aman dan tertib di dunia maya selama masa kampanye berlangsung. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan Rabu lalu meminta jajarannya mengawasi ketat berita, konten, dan informasi yang beredar di media sosial. Karena selama masa kampanye, berita hoax dan konten negatif kerap bermunculan. Dari teman-teman dari cyber juga sudah secara rutin melakukan patroli cyber, ya. Baik itu memastikan tidak ada black campaign atau negatif campaign, ya. Dan tentunya kita juga tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menghindari negatif bahkan black campaign, ya. Berita bohong lainnya itu bisa dikenakan hukuman pidana penjara sampai dengan 6 tahun. Polda Bali saat ini mengerahkan sekitar 7.500 personel untuk mengamankan Pilkada serentak dalam operasi yang bernama Mantap Praja Agung 2024. Polda Bali merupakan satu dari 9 Polda di Indonesia yang memiliki Direktorat Siber di bawah koordinasi Direktorat Kriminal Khusus. Sekitar 100 personel Polda Bali bertugas di Direktorat Siber untuk menangkal kejahatan di dunia maya. Dunia maya kerap menjadi ajang persaingan antar pendukung pasangan calon kepala daerah. Tidak jarang mereka mengunggah konten berbahaya seperti SARA, kampanye hitam hingga berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kodim 1626 Bangli akan mengamankan seluruh tahapan pilkada, termasuk kampanye yang saat ini sedang berlangsung. Oleh karena itu, Kodim 1626 akan menjalin kerjasama dengan seluruh pihak. Komandan Kodim 1626 Letkol Kavaleri Iketut Artanegara menegaskan, seluruh jajarannya sudah mengamankan pesta demokrasi di Kabupaten Bangli. Kodim akan bekerjasama dan membantu Polri menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pilkada. Dan berharap seluruh pihak terkait termasuk pendukung paslon dapat menjaga ketertiban dan persatuan selama masa kampanye hingga pemilihan selesai. Polri maupun stakeholder lainnya dari pemerintah daerah, khususnya juga dengan Forkopimda, sudah berkomitmen untuk menjaga Bangli agar tetap aman, kondusif di dalam tahapan pelaksanaan pilkada. Kita berkomitmen untuk bagaimana mengawal seluruh tahapan pelaksanaan pilkada ini semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Komandan Kodim 1626 Bangli juga berharap seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya dan tidak golput, karena satu suara sangat menentukan nasib Kabupaten Bangli untuk 5 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.